5 rahasia nasi mampu turunkan gula darah dan asam urat. Lansia sehat tanpa diabetes. Simak videonya. Dukung saya dulu dengan like, subscribe, dan komentar di bawah sebelum kita bongkar rahasianya. Bapak Ibu usia berapa dan dari kota mana? Tulis di komentar biar kita bisa saling sapa dan doakan. Bagaimana mungkin sesuatu yang selama ini dianggap sebagai musuh besar bagi penderita diabetes justru dapat berubah menjadi sahabat yang menolong? Bagaimana mungkin makanan pokok yang hampir setiap hari kita santap sejak kecil, yang sering dituduh sebagai penyebab melonjaknya gula darah dan pemicu kambuhnya asam urat, ternyata menyimpan rahasia yang selama puluhan tahun tidak pernah kita gali dengan sungguh-sungguh? Pertanyaan ini bukan sekadar pertanyaan biasa. Pertanyaan ini seperti pintu yang jika kita berani membukanya, kita akan menemukan kenyataan yang mungkin selama ini tersembunyi di balik kebiasaan kita sendiri. Selama bertahun-tahun, kita diajarkan untuk takut pada nasi. Takut bahwa satu suapan saja dapat membuat kepala terasa pusing. Takut bahwa satu piring kecil dapat membuat angka gula darah memuncak. Takut bahwa makan sedikit lebih banyak dapat membuat persendian kembali nyeri karena asam urat naik. Namun, mari kita berhenti sejenak, tarik napas perlahan, dan tanyakan hal ini kepada diri kita. Apakah benar nasi setakut itu? Apakah benar nasi sedahsyat itu efeknya? Ataukah sebenarnya kita hanya salah memahami cara memperlakukan nasi selama ini? Seperti seseorang yang menilai sebuah pisau hanya dari bahayanya. Padahal pisau yang sama bisa menjadi alat yang menyelamatkan nyawa. Seperti seseorang yang hanya melihat api sebagai pembakar. Padahal api yang sama bisa menjadi penghangat yang memberi kehidupan. Begitu pula dengan nasi. Dan karena itu, pertanyaan yang sering membuat banyak orang menghentikan langkahnya, menoleh sejenak, lalu mulai bertanya dalam hati adalah ini. Benarkah nasi bisa membantu menurunkan gula darah? Benarkah nasi dapat membantu mengendalikan asam urat, bukan malah memperburuknya? Benarkah selama ini tubuh kita bukan alergi terhadap nasi, tetapi hanya salah dalam memperlakukannya? Pertanyaan ini mungkin terasa aneh, mungkin terasa janggal, mungkin terasa bertentangan dengan apa yang kita dengar selama puluhan tahun. Namun justru dari sinilah perjalanan pemahaman kita dimulai. Perjalanan untuk mengenali bahwa nasi bukan sekadar makanan putih yang terhampar di piring. Nasi adalah bahan bakar. Nasi adalah energi. Nasi adalah bagian dari budaya dan kehidupan kita. Dan jika bahan bakar itu digunakan dengan cara yang benar, tubuh kita pun akan menjawab dengan cara yang benar. Hari ini, mari kita buka pintu itu pelan-pelan. Mari kita lihat lebih dalam. Mari kita temukan bersama. Apakah benar selama ini nasi bukan musuh kita, melainkan sahabat yang belum kita pahami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap salam ini datang kepada Bapak dan Ibu, sekalian seperti angin sejuk yang menyentuh kulit di pagi hari. Semoga kata-kata ini membawa ketenangan, membawa kedamaian, dan membawa harapan baru di dalam hati Bapak dan Ibu. Saya berdoa kepada Allah Ta'ala agar Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan yang kuat. Semoga tubuh Bapak dan Ibu tetap diberi kemampuan untuk melangkah, untuk beraktivitas, dan untuk menikmati setiap detik kehidupan yang Allah titipkan. Saya juga memohon kepada Allah Ta'ala agar Bapak dan Ibu diberikan umur yang panjang, bukan sekadar panjang umur, tetapi panjang umur yang penuh keberkahan, umur yang di dalamnya terdapat ketenangan, kebahagiaan, kecukupan rezeki, serta waktu indah bersama keluarga tercinta. Semoga setiap langkah yang Bapak dan Ibu ambil di masa usia emas ini menjadi langkah yang ringan, langkah yang tidak membebani hati, dan langkah yang membuat hidup terasa lebih bermakna. Semoga setiap hari yang Bapak dan Ibu jalani dipenuhi rasa syukur, rasa lapang, dan rasa damai. Dan saya berharap, apapun kondisi kesehatan Bapak dan Ibu saat ini, baik badan yang sedang lemah, lutut yang mulai letih, sendi yang kadang terasa nyeri, atau pikiran yang sedang gelisah, semoga semuanya digantikan oleh Allah dengan kekuatan, ketabahan, dan kesembuhan yang sempurna. Saya ingin Bapak dan Ibu tahu bahwa masa tua bukan akhir perjalanan. Masa tua adalah fase yang sangat mulia. Fase di mana hikmah kehidupan sudah begitu banyak dikumpulkan. Fase di mana hati biasanya semakin lembut dan hubungan dengan Allah semakin kuat. Semoga Allah Ta'ala membimbing setiap langkah Bapak dan Ibu, menjaga setiap helaan napas, melindungi setiap gerak tubuh, dan memenuhi rumah Bapak dan Ibu dengan ketentraman serta rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Dr. Susilo. Saya seorang dokter yang telah mengabdikan hidup saya lebih dari 30 tahun untuk mendampingi para pasien lansia dari berbagai daerah di Indonesia. Selama 3 dekade ini, saya telah bertemu dengan begitu banyak kisah, begitu banyak perjalanan hidup, dan begitu banyak perjuangan dari Bapak dan Ibu yang berusaha menjaga kesehatan di usia yang sudah tidak lagi muda.
Dalam perjalanan panjang saya sebagai seorang dokter, saya belajar bahwa setiap orang memiliki ceritanya sendiri. Saya pernah mendampingi para petani dari pedesaan yang bangun sebelum matahari terbit untuk mencari nafkah. Saya pernah membersamai para nelayan yang pulang membawa harapan dari lautan yang luas. Saya pernah berbicara dengan para guru yang telah puluhan tahun mengabdikan diri, mendidik generasi bangsa. Dan saya juga telah mendengar keluh kesah para orang tua yang merasa tubuhnya sudah tidak sekuat dahulu, tetapi hatinya masih ingin terus membersamai keluarga. Semua pengalaman ini membuat saya memahami sesuatu yang sangat berharga, bahwa masa usia lanjut bukanlah masa penurunan. Masa usia lanjut adalah fase yang memerlukan perhatian lebih, pengetahuan yang lebih tepat, dan pendampingan yang lebih lembut. Karena itulah saya membuat ruang kecil ini, ruang sederhana yang saya beri nama Lansia Sejahtera, Channel Lansia Sejahtera adalah tempat di mana saya ingin berbagi ilmu kesehatan yang mudah dipahami. Ilmu yang tidak rumit, ilmu yang tidak menakutkan, ilmu yang bisa langsung Bapak dan Ibu terapkan dalam kehidupan. Sehari-hari tanpa beban dan tanpa kebingungan, saya ingin channel ini menjadi seperti sahabat yang selalu siap menemani Bapak dan Ibu. Sahabat yang berbicara dengan suara lembut, sahabat yang menjelaskan tanpa menggurui, sahabat yang memberikan pengetahuan tanpa membuat Bapak dan Ibu merasa sendiri dalam perjuangan menjaga kesehatan. Di sini, saya berusaha menyampaikan setiap informasi kesehatan dengan bahasa yang mengalir, dengan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, dengan analogi yang mudah dicerna tubuh dan mudah dipahami hati, karena saya percaya bahwa pengetahuan adalah cahaya, dan cahaya itu harus disampaikan dengan kehangatan, bukan dengan ketakutan, harus diberi dengan ketulusan, bukan dengan tekanan, harus dibagikan dengan niat untuk membantu, bukan untuk menambah beban. Melalui channel ini, saya berharap setiap penjelasan dapat menjadi penuntun bagi Bapak dan Ibu untuk tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, dan tetap menikmati masa usia emas dengan penuh rasa syukur. Itulah saya, Dr. Susilo, dan inilah channel Lansia Sejahtera, tempat di mana saya berharap Bapak dan Ibu menemukan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang menenangkan, serta teman perjalanan yang setia dalam menjaga kesehatan. Sebelum kita mulai pembahasan yang insya Allah sangat bermanfaat pada hari ini, izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu dengan penuh kelembutan dan penghargaan. Jika Bapak dan Ibu belum menekan tombol subscribe yang berwarna merah di bawah video ini, saya sangat memohon agar Bapak dan Ibu meluangkan sebentar waktu untuk menekannya. Dengan menekan tombol tersebut, setiap kali saya membagikan ilmu kesehatan yang baru, Bapak dan Ibu akan langsung mendapatkan pemberitahuannya, sehingga Bapak dan Ibu tidak lagi tertinggal informasi penting yang dapat membantu menjaga kesehatan, menguatkan tubuh, dan menenangkan hati di usia yang semakin matang ini. Langkah kecil ini mungkin tampak sederhana, tetapi dampaknya sangat besar bagi Bapak dan Ibu, karena pengetahuan yang tepat, yang datang di waktu yang tepat, seringkali bisa menjadi titik balik dalam perjalanan kesehatan seseorang. Selain itu, saya juga ingin mengundang Bapak dan Ibu untuk meninggalkan komentar di bawah. Tuliskan dari kota mana Bapak dan Ibu berasal, mungkin dari Aceh, dari Padang, dari Bandung, dari Makassar, dari Samarinda, atau dari pelosok kecil yang penuh kedamaian. Komentar sederhana itu sangat berarti bagi saya. Setiap kali saya membaca komentar Bapak dan Ibu, saya seperti sedang memandang peta Indonesia yang luas, dan melihat betapa ilmu yang kita pelajari bersama ini melangkah jauh menembus pulau demi pulau, menyapa rumah-rumah, dan menyentuh hati-hati para lansia yang berjuang menjaga kesehatannya. Melihat komentar Bapak dan Ibu dari berbagai kota membuat hati saya terasa hangat. Saya merasa seperti memiliki keluarga besar di seluruh penjuru Nusantara. Keluarga yang bersama-sama saling mendoakan, saling mendukung, dan saling menguatkan untuk menjalani masa usia emas dengan penuh kemandirian dan kebahagiaan. Karena itulah, saya sangat menghargai setiap dukungan Bapak dan Ibu, setiap klik, setiap komentar, setiap senyum yang terbayang di hati saya ketika membaca asal kota Bapak dan Ibu. Semua itu membuat saya semakin semangat untuk terus berbagi ilmu yang bermanfaat. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh ke pembahasan utama, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk menekan tombol subscribe dengan pelan dan penuh kesadaran, dan tuliskan di kolom komentar kota tempat Bapak dan Ibu tinggal. Saya akan sangat senang menyapa satu persatu melalui hati saya, dan merasakan bahwa ilmu kesehatan ini menyebar luas, mengalir seperti aliran sungai yang membawa manfaat ke setiap tempat yang dilaluinya. Sahabat Lansia Sejahtera yang saya hormati dan saya cintai, hari ini kita akan memasuki sebuah pembahasan yang sangat penting, sebuah pembahasan yang begitu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun selama ini sering sekali disalahpahami oleh banyak orang. Topik yang akan kita bahas hari ini bukan sekadar topik biasa,
Topik ini adalah sesuatu yang telah menjadi bagian dari budaya kita, bagian dari meja makan keluarga kita, dan bagian dari kehidupan kita sejak kita kecil hingga sekarang. Namun, anehnya, selama puluhan tahun topik ini terus-menerus dicap sebagai musuh besar bagi penderita diabetes dan asam urat. Topik itu adalah tentang nasi, dan bukan sembarang pembahasan mengenai nasi, melainkan tentang 5 rahasia nasi yang ternyata dapat membantu menurunkan gula darah dan sekaligus membantu mengendalikan asam urat. Selama ini kita hanya menerima satu pesan sederhana, pesan yang terus diulang-ulang dari generasi ke generasi. Pesan itu berbunyi, hati-hati makan nasi, nanti gula darah naik. Pesan itu begitu sering kita dengar sehingga tanpa sadar kita menerimanya bulat-bulat, tanpa pernah bertanya lebih jauh, tanpa pernah mempertanyakan apakah benar semua nasi berbahaya, dan tanpa pernah mencari tahu apakah ada cara memperlakukan nasi yang berbeda, sehingga nasi tidak lagi menjadi sumber ketakutan, melainkan menjadi sumber kebaikan bagi tubuh kita. Namun ilmu pengetahuan modern membawa kabar yang berbeda. Ilmu kesehatan masa kini justru menemukan fakta yang mungkin akan membuat bapak dan ibu terkejut. Fakta bahwa tidak semua nasi berbahaya. Fakta bahwa tidak semua nasi memicu lonjakan gula darah. Dan fakta bahwa tidak semua nasi memperburuk kondisi asam urat. Ada cara memperlakukan nasi yang ternyata dapat mengubah sifatnya. Ada cara memperlakukan nasi yang dapat menjadikan nasi bukan musuh, melainkan sahabat yang membantu tubuh tetap sehat, tetap bertenaga, dan tetap stabil. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu membuka hati pelan-pelan. Jangan terburu-buru menolak, jangan terburu-buru merasa takut, karena terkadang sesuatu yang selama ini kita jauhi ternyata hanya perlu dipahami dengan cara yang tepat. Nasi adalah seperti pisau. Jika digunakan dengan cara yang salah, ia dapat melukai, tetapi jika digunakan dengan cara yang benar, ia dapat menjadi alat yang sangat membantu. Nasi juga seperti api. Jika dibiarkan menyala tanpa kendali, ia dapat membakar habis rumah kita. Namun, bila dinyalakan dengan hati-hati, ia memberi kehangatan yang membuat keluarga merasa nyaman. Begitu pula nasi di dalam tubuh kita. Bukan nasinya yang berbahaya, tetapi cara kita memperlakukannya lah yang menentukan dampaknya. Dan sebelum saya membuka satu persatu rahasia itu, izinkan saya berbagi sebuah kisah. Sebuah kisah tentang seorang pasien yang perjalanan hidupnya telah mengubah cara banyak orang memandang nasi. Kisah ini begitu menyentuh, dan saya percaya setelah mendengarnya, hati Bapak dan Ibu akan semakin siap untuk menerima pengetahuan baru yang mungkin akan mengubah cara hidup Bapak dan Ibu selamanya. Beberapa bulan yang lalu, pada sebuah sore yang tenang, langit sedang redup di luar jendela klinik. Seorang pria berusia 68 tahun melangkah masuk dengan langkah yang berat dan perlahan. Namanya Pak Abdul Rasman. Beliau adalah seorang pensiunan petugas administrasi pelabuhan dari kota Parepare di Sulawesi Selatan. Seorang pria yang selama puluhan tahun hidupnya bekerja dengan rapi, teratur dan penuh tanggung jawab. Ketika beliau masuk, saya memperhatikan cara beliau berjalan. Langkahnya pelan, seperti seseorang yang sudah terlalu sering menyimpan rasa sakit di dalam hati. Tubuhnya tampak letih, namun bukan hanya letih karena usia. Ada letih lain yang lebih dalam, letih yang lahir dari hati yang bertahun-tahun menanggung kekhawatiran dan ketakutan. Saat duduk di kursi yang ada di depan saya, beliau menarik napas panjang. Tarikan napas itu seperti tarikan napas seseorang yang sudah lama menahan sesuatu. Seseorang yang sudah lama ingin bercerita, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Lalu dengan suara yang lembut, perlahan, dan sedikit bergetar, beliau berkata kepada saya, "Dokter, saya sudah 2 tahun tidak berani makan nasi. Setiap hari saya menggantinya dengan ubi, dengan singkong, dengan jegong, atau roti gandum. Saya sudah mencoba banyak hal. Tetapi gula darah saya tetap saja tinggi. Asam urat saya tetap kambuh. Dan badan saya semakin lama semakin lemas. Jujur dokter, saya rindu sekali makan nasi. Tetapi saya sangat takut." Saya mendengarkan beliau dengan hati yang ikut bergetar. Kalimat yang sederhana itu, "Saya rindu sekali makan nasi," terasa sangat dalam artinya. Bukan hanya rindu terhadap rasa nasi, tetapi rindu terhadap sesuatu yang lebih besar dari itu. Bayangkanlah Bapak dan Ibu, selama puluhan tahun hidupnya, nasi adalah bagian dari kehidupannya. Nasi adalah bagian dari meja makan keluarganya. Nasi hadir dalam setiap momen kebersamaan bersama istrinya, bersama anak-anaknya, dan bersama cucu-cucunya. Nasi adalah bagian dari kehangatan rumah, bagian dari budaya, bagian dari identitas, bagian dari cerita panjang hidupnya. Dan sekarang, demi kesehatan yang tidak kunjung membaik, beliau memaksakan diri untuk berhenti makan nasi sepenuhnya. Bukan 1 hari, bukan 1 minggu, tetapi 2 tahun penuh. 2 tahun tanpa rasa hangat nasi yang baru matang. 2 tahun tanpa aroma,
yang mengingatkan pada masa mudanya. 2 tahun tanpa bagian dari dirinya sendiri. Tetapi setelah semua itu, hasilnya tidak sepadan. Gula darahnya tetap tidak stabil. Asam uratnya tetap kambuh. Dan tubuhnya semakin lemah. Ketika saya menatap beliau, saya melihat kesedihan yang begitu dalam. Kesedihan yang tidak diucapkan dengan kata-kata. Kesedihan yang hanya bisa dirasakan oleh seseorang yang kehilangan kebiasaan hidup yang ia cintai. Saya mendekatkan tubuh saya sedikit ke depan, agar suara saya dapat terdengar dengan jelas dan lembut. Lalu dengan perlahan saya berkata, "Pak, bukan nasinya yang salah. Yang salah adalah cara kita memperlakukan nasi tersebut." Pada detik itu, wajah beliau berubah. Seperti ada sinar kecil yang mulai menyala di dalam matanya. Sinar harapan yang mungkin sudah lama padam. Sinar yang mengatakan bahwa mungkin, hanya mungkin, hidupnya bisa kembali. Dengan suara yang penuh harap, beliau bertanya, "Jadi saya masih bisa makan nasi, dokter?" Saya mengangguk perlahan. Bukan hanya mengangguk untuk menjawab, tetapi mengangguk dengan penuh keyakinan untuk menenangkan hati beliau. Tidak hanya bisa, "Pak, justru ada cara memperlakukan nasi yang dapat membantu menurunkan gula darah Bapak, dan bahkan dapat membantu mengurangi serangan asam urat Bapak." Saya melihat bibir beliau bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Karena bagi seseorang yang telah kehilangan sesuatu selama bertahun-tahun, mendengar bahwa ia bisa mendapatkannya kembali adalah kebahagiaan besar. Saya melanjutkan dengan suara yang semakin lembut. "Pak Abdul, nasi itu ibarat pisau. Jika digunakan dengan sembarangan, pisau dapat melukai tangan. Tetapi ketika digunakan dengan benar, pisau dapat membantu kita memotong, mengolah, dan menyelamatkan. Nasi juga seperti api. Jika dibiarkan menyala tanpa kendali, api dapat membakar rumah. Tetapi ketika api diatur dengan benar, api dapat menghangatkan keluarga di malam yang dingin. Dan tubuh kita, terutama tubuh di usia lanjut, adalah seperti mobil klasik. Mobil klasik tidak bisa diberi sembarang bahan bakar. Ia memerlukan perlakuan khusus. Ia memerlukan bahan bakar yang tepat agar mesinnya tetap berjalan dengan halus. Bahan bakar itu masih bisa berupa nasi, masih bisa berupa makanan yang beliau rindukan, masih bisa berupa bagian dari hidup yang beliau cintai, asalkan kita memperlakukan nasi itu dengan cara yang benar. Pada saat itu, saya melihat sesuatu yang tidak bisa saya lupakan. Saya melihat seorang pria yang selama 2 tahun hidup dalam ketakutan, tiba-tiba merasakan kelegaan di dadanya. Saya melihat seseorang yang merasa kehilangan, tiba-tiba menemukan harapan baru. Dan dari kisah inilah, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu memahami bahwa nasi bukan musuh. Yang menjadi musuh adalah cara kita memperlakukannya. Sebelum kita melangkah lebih jauh dan membahas satu persatu rahasia yang mampu mengubah cara nasi bekerja di dalam tubuh, marilah kita pahami terlebih dahulu mengapa nasi selama ini dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya bagi kesehatan, terutama bagi mereka yang sedang berjuang mengendalikan gula darah dan asam urat. Banyak orang merasa takut terhadap nasi bukan karena nasi itu sendiri, tetapi karena ketidaktahuan mengenai bagaimana tubuh memperlakukan nasi. Ketakutan itu lahir dari informasi yang hanya sepenggal yang diterima tanpa pernah mendalami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita ketika kita makan nasi. Nasi pada dasarnya mengandung pati. Pati adalah bentuk karbohidrat yang tersusun dari rantai gula yang sangat panjang. Ketika nasi masuk ke dalam tubuh kita, terutama nasi yang panas dan baru saja dimasak, enzim pencernaan di dalam tubuh akan bekerja dengan sangat cepat, memecah pati tersebut menjadi glukosa. Glukosa inilah yang kemudian masuk ke dalam aliran darah dan menyebabkan kadar gula darah meningkat dengan cepat. Itulah sebabnya banyak orang merasa pusing, mengantuk, atau lemas setelah makan nasi dalam jumlah yang cukup besar. Itulah juga sebabnya nasi sering dituduh sebagai penyebab utama naiknya gula darah. Namun, apa benar semua nasi memiliki efek secepat itu? Apa benar tidak ada cara yang dapat mengubah sifat nasi sehingga menjadi lebih bersahabat dengan tubuh kita? Disinilah letaknya keajaiban ilmu pengetahuan modern. Para peneliti menemukan bahwa pati di dalam nasi dapat berubah strukturnya apabila nasi diproses dengan cara tertentu. Perubahan ini bukan perubahan kecil. Perubahan ini dapat mempengaruhi bagaimana tubuh kita menyerap gula dari nasi. Perubahan ini dapat membuat nasi yang awalnya cepat menaikkan gula darah menjadi nasi yang jauh lebih lambat dicerna, sehingga gula darah tetap stabil dan tubuh tidak mudah merasa lemas. Dengan kata lain, yang menentukan apakah nasi itu naikkan gula darah atau tidak, bukan hanya jenis nasinya, tetapi cara nasi itu diperlakukan sebelum dimakan. Struktur pati yang telah berubah ini membuat tubuh memerlukan waktu lebih lama untuk memecahnya. Akibatnya, glukosa tidak langsung melonjak masuk ke aliran darah, melainkan dilepaskan secara perlahan, seperti aliran air sungai kecil yang mengalir tenang dan tidak sekaligus membanjiri. Tepiannya
Saya sering memberikan perumpamaan yang sederhana kepada para pasien lansia agar mereka mudah memahaminya. Saya katakan bahwa pati di dalam nasi itu seperti kayu. Kayu yang masih basah akan terbakar sangat cepat jika terkena api. Tetapi kayu yang sudah dikeringkan dan dipadatkan akan terbakar lebih lambat dan lebih terkendali. Begitu pula dengan nasi. Struktur pati yang telah berubah membuat pembakarannya di dalam tubuh menjadi lebih perlahan dan lebih stabil. Penemuan mengenai kemampuan mengubah struktur pati ini adalah sesuatu yang sangat penting, karena membuat kita memahami bahwa nasi tidak perlu dihindari sepenuhnya. Nasi tidak harus menjadi musuh. Nasi masih dapat menjadi bagian dari kehidupan kita, asal kita tahu bagaimana cara memperlakukannya sebelum disantap. Dan 5 rahasia yang akan kita pelajari hari ini adalah 5 cara yang dapat mengubah struktur pati di dalam nasi. 5 cara yang akan membuat nasi menjadi jauh lebih ramah bagi tubuh. 5 cara yang telah membantu banyak lansia untuk tetap menikmati nasi tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah, dan tanpa kekhawatiran akan lonjakan gula darah atau kambuhnya asam urat. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, penelitian modern memberi kita harapan baru, harapan bahwa nasi yang selama ini dianggap sebagai sumber masalah, sebenarnya bisa menjadi sumber kebaikan jika kita memilih cara yang tepat. Dan hari ini, kita akan membuka satu persatu cara tersebut, dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang terbuka, dan dengan keyakinan bahwa Allah Ta'ala selalu menyediakan jalan bagi kita untuk menjalani hidup dengan lebih sehat. Rahasia pertama ini adalah rahasia yang membuat banyak orang terkejut dan berhenti sejenak untuk bertanya dalam hati. Karena selama ini kita diajarkan bahwa nasi panas yang baru saja diangkat dari kukusan adalah makanan yang harus dihindari oleh penderita diabetes dan asam urat. Nasi yang mengepul hangat sering dianggap sebagai sumber masalah yang membuat gula darah melonjak dan membuat persendian kembali nyeri. Tetapi ilmu pengetahuan modern membawa kabar yang berbeda. Kabar yang begitu mengejutkan, hingga banyak orang yang mendengarnya untuk pertama kali merasa tidak percaya. Rahasia itu adalah bahwa nasi yang telah disimpan semalaman di dalam kulkas berubah menjadi lebih bersahabat dengan tubuh kita. Mengapa demikian? Ketika nasi yang masih panas dibiarkan dingin perlahan dan kemudian disimpan semalaman di dalam kulkas, pati di dalam nasi mengalami perubahan struktur. Proses ini dikenal dalam ilmu pangan sebagai proses retrogradasi. Proses retrogradasi adalah proses ketika pati yang tadinya lunak dan mudah dipecah oleh enzim tubuh kembali mengeras dan membentuk struktur baru yang lebih padat. Struktur baru ini disebut pati resisten. Pati resisten bekerja berbeda dibanding pati biasa. Jika pati biasa mudah sekali dipecah menjadi glukosa, pati resisten justru tidak langsung dicerna oleh tubuh. Ia membutuhkan waktu lebih lama untuk diproses. Karena itu, gula darah tidak langsung melonjak naik seperti ketika kita makan nasi panas. Sederhananya, nasi dingin membuat tubuh bekerja lebih tenang, tidak tergesa-gesa, tidak panik, tidak kewalahan memproses gula dalam jumlah besar secara sekaligus. Sering menggambarkan ini kepada para pasien dengan sebuah perumpamaan yang sederhana. Saya katakan bahwa pati di dalam nasi panas itu seperti pasir halus. Jika pasir halus dilempar ke air, ia akan langsung tenggelam dengan cepat. Begitu pula nasi panas, ia langsung berubah menjadi gula dan melompat masuk ke dalam aliran darah. Tetapi pati yang berada dalam nasi dingin bukan lagi seperti pasir halus. Ia berubah menjadi sesuatu yang lebih padat, seperti kerikil yang membutuhkan waktu lebih lama untuk tenggelam. Ia tetap berubah menjadi energi, tetapi perlahan, tidak sekaligus. Tidak melompat secara tiba-tiba, dan tubuh kita, terutama tubuh yang sudah melewati usia 50 atau 60 tahun, lebih nyaman menerima nutrisi dalam aliran yang perlahan dan stabil, daripada aliran yang deras dan tiba-tiba. Perubahan kecil dalam struktur pati ini, yang terjadi hanya karena nasi dibiarkan dingin dan disimpan semalaman, telah membantu begitu banyak lansia yang berjuang mengendalikan gula darah dan asam urat. Salah satu dari mereka adalah Pak Hadiman, seorang pria berusia 63 tahun. Beliau adalah mantan sopir bus rute Medan menuju Aceh. Seorang pria yang telah menghabiskan separuh hidupnya di jalan raya, menyusuri perjalanan panjang dari kota ke kota, mengantar penumpang dengan tanggung jawab yang besar. Ketika beliau datang kepada saya, ia membawa kegelisahan yang sangat jelas tergambar di wajahnya. Beliau berkata dengan suara bingung yang bercampur harapan, "Dokter, apa benar makan nasi dingin itu bisa menurunkan gula darah? Apakah sesederhana itu?" Saya tersenyum kepada beliau. Lalu saya berkata pelan, dengan nada yang saya usahakan sangat lembut, agar hati beliau ikut tenang. Pati di dalam nasi berubah bentuk ketika didinginkan. "Pak, sama seperti air yang berubah menjadi es. Ketika menjadi es, proses mencairnya jauh lebih lambat.
Begitu pula nasi dingin. Proses naiknya gula darah menjadi lebih lambat dan lebih stabil. Pak Hadiman mengangguk pelan. Namun saya bisa melihat dari tatapan matanya bahwa ia masih merasa ragu. Keraguan itu wajar, karena selama bertahun-tahun ia diberi pesan yang berlawanan. Namun ia adalah pria yang bersedia mencoba. Ia membawa ilmu itu pulang, dan ia mencoba makan nasi dingin dalam porsi kecil setiap hari. 2 minggu kemudian, beliau datang kembali, wajahnya berubah, langkahnya lebih ringan. Nada suaranya lebih cerah. Beliau berkata dengan mata yang berbinar, "Dokter, gula darah puasa saya turun dari 190 menjadi 140. Saya tidak menyangka, ternyata cara memperlakukan nasi begitu berpengaruh." Saya menatap beliau dengan hati yang ikut bahagia, karena saya tahu, bagi seseorang yang telah bertahun-tahun hidup dengan rasa takut pada makanan yang dicintainya, penurunan 50 poin gula darah bukan hanya angka, itu adalah kebebasan, itu adalah kelegaan, itu adalah kembalinya harapan. Nasi dingin adalah rahasia pertama yang begitu sederhana, namun begitu besar dampaknya pada kesehatan. Rahasia yang mengajarkan kita bahwa perubahan kecil dapat membuat perbedaan besar, asal dilakukan dengan pengetahuan yang benar. Rahasia kedua ini mungkin terdengar sederhana, namun memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kesehatan tubuh, terutama bagi mereka yang sedang berusaha mengendalikan gula darah dan asam urat selama bertahun-tahun. Kita mengenal nasi merah sebagai salah satu jenis nasi yang dianggap lebih sehat. Nasi merah kaya serat, mengandung mineral yang baik untuk tubuh, dan mampu membuat kita merasa kenyang lebih lama. Namun, kenyataannya, banyak lansia yang merasa tubuhnya tidak begitu cocok ketika makan nasi merah 100%. Ada yang merasa perutnya kembung, ada yang merasa buang air besar menjadi tidak teratur, ada yang merasa lemas, dan ada pula yang merasa bahwa nasi merah tidak senikmat nasi putih yang sudah mereka makan selama puluhan tahun, dan itu semua wajar tubuh manusia, terutama tubuh lansia. Ibarat mesin tua yang sudah memiliki ritmenya sendiri. Jika ritme itu diubah terlalu drastis, tubuh akan bereaksi. Tidak semua perubahan yang terlalu keras dapat diterima dengan baik. Karena itulah saya selalu mengatakan bahwa nasi merah memang sehat, tetapi tidak harus dimakan 100% agar manfaatnya terasa. Ada cara yang jauh lebih lembut, jauh lebih aman, dan jauh lebih bersahabat dengan tubuh lansia. Cara itu adalah mencampurkan 70% nasi putih dengan 30% nasi merah. Dengan campuran seperti ini, kita mendapatkan keseimbangan yang sempurna. Kita tetap menikmati rasa nasi putih yang lembut, namun sekaligus mendapatkan manfaat serat dan nutrisi dari nasi merah. Ini adalah langkah yang tidak memaksa tubuh, tidak mengagetkan sistem pencernaan, tidak membuat tubuh bekerja terlalu berat. Sebaliknya, ini adalah cara yang sangat lembut untuk membantu tubuh menyesuaikan diri. Saya teringat dengan seorang pasien saya, Bu Mirelanti, seorang wanita berusia 70 tahun dari Pekalongan. Beliau adalah seorang mantan perajin batik, seorang perempuan yang selama puluhan tahun bekerja dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan cinta. Ketika beliau datang kepada saya, beliau berkata dengan suara agak ragu, "Dokter, kalau saya makan nasi merah 100%, perut saya terasa tidak enak. Saya merasa begah, saya merasa tidak nyaman, dan badan saya menjadi cepat lemas." Saya menatap beliau dengan penuh empati, dan saya berkata, "Bu, tubuh manusia, terutama tubuh yang sudah berusia lanjut, tidak selalu cocok dengan perubahan yang terlalu keras. Ada cara yang lebih lembut bagi tubuh. Coba ibu campurkan 70% nasi putih dengan 30% nasi merah. Dengan begitu, tubuh ibu tidak akan merasa terbebani." Beliau mengangguk pelan, seperti seseorang yang mulai memahami sesuatu. Beberapa minggu kemudian beliau datang kembali dengan wajah yang cerah. Langkahnya lebih ringan, senyumnya lebih hangat, dan suaranya lebih bersemangat. "Dokter, campuran itu cocok sekali dengan tubuh saya. Perut saya tidak kembung lagi. Saya merasa lebih kenyang, dan gula darah saya lebih stabil." Mendengar itu, hati saya pun ikut merasa lega, karena saya tahu bahwa perubahan kecil yang tepat seringkali lebih berdampak daripada perubahan drastis yang memaksa. Untuk memudahkan memahami rahasia ini, saya sering menggunakan perumpamaan yang sederhana kepada para pasien lansia. Saya berkata, coba bayangkan air panas dan air dingin. Air panas adalah ekstrim, air dingin juga ekstrem. Jika kita mencoba memasukkan tangan kita langsung ke dalam air panas, tangan kita akan terasa perih. Jika kita memasukkan tangan kita ke dalam air dingin, tangan kita akan terasa kaget dan tidak nyaman. Namun, ketika air panas dan air dingin itu dicampur dengan komposisi yang seimbang, yang muncul adalah air hangat, air yang terasa nyaman, air yang tidak melukai, air yang membuat tubuh merasa rileks. Begitu pula nasi putih dan nasi merah.
Nasi putih sendiri terlalu cepat diserap tubuh. Nasi merah sendiri terlalu berat bagi sebagian lansia. Namun ketika keduanya dipertemukan dalam proporsi yang tepat, hasilnya adalah keseimbangan yang harmonis. Sebuah keseimbangan yang memberikan energi, menstabilkan gula darah, dan tidak membebani sistem pencernaan. Tubuh lansia adalah tubuh yang memerlukan perhatian lembut. Tubuh yang sudah menemani perjalanan hidup panjang. Tubuh yang membutuhkan cara pengolahan makanan yang tidak terlalu keras, tidak terlalu menuntut, dan tidak membuatnya bekerja melebihi kapasitas dengan campuran nasi putih dan nasi merah ini. Bapak dan Ibu tetap bisa menikmati nikmatnya nasi, tetap bisa merasakan kelembutan nasi putih, namun sekaligus mendapatkan manfaat kesehatan dari nasi merah. Dan yang terpenting, tubuh menerimanya dengan tenang dan nyaman. Rahasia kedua ini mengajarkan kita bahwa kesehatan tidak selalu membutuhkan perubahan besar. Terkadang, justru perubahan kecil yang lembutlah yang membawa manfaat besar. Dan seringkali, tubuh kita lebih mudah menerima sesuatu yang seimbang daripada sesuatu yang memaksanya berubah terlalu cepat. Rahasia ketiga ini datang dari sebuah kebiasaan yang sudah dilakukan oleh bangsa Jepang sejak berabad-abad yang lalu. Sebuah kebiasaan yang tampak sederhana, namun jika kita melihatnya dengan kacamata ilmu kesehatan modern, ternyata menyimpan manfaat yang begitu besar bagi tubuh. Terutama bagi mereka yang ingin mengendalikan gula darah dan menjaga kesehatan metabolisme. Kebiasaan itu adalah menambahkan sedikit cuka apel ketika memasak nasi. Pada awalnya, mungkin banyak dari bapak dan ibu yang merasa heran, bagaimana mungkin hanya dengan meneteskan sedikit cuka apel pada air masak nasi, sesuatu yang begitu besar dapat terjadi di dalam tubuh. Bagaimana mungkin tambahan kecil yang hampir tidak terlihat ini dapat membawa perubahan pada cara tubuh memproses makanan. Namun begitulah adanya. Terkadang, hal yang paling kecil lah yang membawa dampak paling besar. Dan cuka apel adalah salah satu contohnya untuk memahami manfaatnya. Mari kita lihat apa yang terjadi di dalam tubuh kita ketika kita mengonsumsi nasi yang mengandung sedikit cuka apel. Cuka apel mengandung sesuatu yang disebut asam asetat. Asam asetat adalah zat alami yang terbentuk dari proses fermentasi buah apel yang dibiarkan matang secara perlahan. Dan zat inilah yang memberi cuka apel kekuatannya. Asam asetat bekerja di dalam tubuh dengan cara yang sangat lembut namun sangat efektif. Ketika nasi dimasak dengan tambahan sedikit cuka apel, asam asetat akan mempengaruhi cara tubuh memproses makanan di dalam lambung dan usus. Ada beberapa manfaat penting yang terjadi. Pertama, makanan akan berada lebih lama di dalam lambung. Ini bukan hal yang buruk, justru sebaliknya. Hal ini membuat proses pencernaan berjalan lebih perlahan dan lebih stabil. Ketika makanan berada lebih lama di dalam lambung, tubuh tidak langsung melepaskan gula ke dalam darah dalam jumlah besar. Itu sebabnya kadar gula darah menjadi lebih tenang, tidak melonjak tiba-tiba, dan tubuh tidak merasa kewalahan. Kedua, gula yang terkandung dalam makanan akan masuk ke dalam aliran darah dengan lebih lambat. Bayangkan seperti ini. Ketika kita makan nasi biasa tanpa cuka apel, gula di dalam nasi itu masuk ke dalam darah seperti seseorang yang berlari sangat cepat. Energi meningkat, tetapi hanya sebentar, lalu tubuh menjadi lemas. Namun ketika nasi mengandung cuka apel, gula itu masuk ke dalam darah seperti seseorang yang berjalan santai, pelan, stabil, dan tidak membuat tubuh kaget. Ketiga, asam asetat membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Ini sangat penting, karena insulin adalah kunci yang membuka pintu sel agar glukosa dapat masuk dan digunakan sebagai energi. Jika tubuh kita lebih sensitif terhadap insulin, maka glukosa dapat masuk dengan lebih mudah. Dan gula darah pun turun dengan lebih alami tanpa membutuhkan usaha keras dari tubuh. Saya pernah menjelaskan hal ini kepada seorang pasien saya, Pak Samsuri, seorang pria berusia 67 tahun dari Situbondo. Pak Samsuri adalah seorang mantan nelayan, seorang pria yang hidupnya begitu dekat dengan laut, seseorang yang selalu bangun sebelum fajar, dan seseorang yang tubuhnya sudah lelah karena bertahun-tahun bekerja melawan ombak dan angin. Ketika beliau datang kepada saya, beliau berkata bahwa beliau sering merasa mengantuk berat setelah makan nasi. Rasa kantuk itu datang tiba-tiba, seakan tubuhnya kehilangan tenaga secara mendadak. Beliau merasa bahwa hal itu membuat hidupnya tidak nyaman, seolah-olah tubuhnya tidak mampu mempertahankan energi yang stabil. Saya lalu menyarankan kepada beliau untuk mencoba memasak nasi dengan menambahkan 1 sendok teh cuka apel ke dalam air masaknya. Beliau mencoba saran itu. Beberapa minggu kemudian beliau kembali. Kali ini wajahnya tampak berbeda. Ada cahaya halus di matanya. Gerak tubuhnya lebih ringan, dan ketika beliau berbicara, suaranya terdengar lebih hidup. Beliau berkata, "Dokter, saya tidak mengantuk lagi setelah makan. Tubuh saya terasa lebih ringan,
dan kepala saya tidak berat seperti sebelumnya. Perubahan itu sebenarnya adalah tanda bahwa gula darahnya telah menjadi lebih stabil. Tubuhnya tidak lagi menerima lonjakan gula yang besar. Energinya terjaga lebih lama, dan metabolismenya bekerja lebih pelan dan lebih tenang. Saya sangat senang melihat perubahan itu, karena saya tahu bahwa yang berubah bukan hanya angka di alat pengukur gula darah. Yang berubah adalah kualitas hidup beliau. Rahasia ketiga ini mengajarkan kita bahwa kesehatan tidak harus selalu datang dari sesuatu yang besar. Terkadang, hanya dengan menambahkan 1 sendok kecil cuka apel ke dalam air masak nasi, kita sudah dapat membantu tubuh bekerja dengan lebih baik, lebih tenang, dan lebih stabil. Dan yang paling indah dari semua ini adalah, nasi yang dimasak dengan cuka apel tetap memiliki rasa yang enak. Kita tidak akan merasakan asamnya. Justru nasi terasa lebih pulen, lebih harum, dan lebih lembut di lidah. Inilah kekuatan dari rahasia kecil yang mungkin selama ini tidak pernah kita pikirkan. Rahasia kecil yang mampu membawa perubahan besar bagi siapa saja yang ingin hidup lebih sehat. Rahasia keempat ini berasal dari sebuah bahan makanan yang dulu terasa asing bagi banyak orang di Indonesia, namun kini semakin dikenal dan bahkan menjadi salah satu sahabat terbaik bagi mereka yang ingin menjaga gula darah tetap stabil. Bahan itu adalah beras shirataki. Shirataki berasal dari umbi konjak, sejenis tanaman yang banyak tumbuh di negara Jepang. Namun keistimewaannya tidak terletak pada tempat asalnya. Keistimewaannya terletak pada kandungannya yang begitu bersahabat dengan tubuh manusia, terutama tubuh lansia yang membutuhkan makanan lembut, ringan, dan tidak membebani organ-organ penting, berbeda dengan nasi putih yang tinggi karbohidrat. Beras shirataki hampir tidak mengandung gula, kalorinya sangat rendah, dan seratnya sangat tinggi. Serat yang terkandung di dalam shirataki termasuk serat yang sangat baik untuk menjaga kerja usus, menjaga kesehatan metabolisme, dan membantu tubuh mencerna makanan dengan lebih perlahan dan stabil. Namun ada satu hal yang perlu dipahami. Jika kita makan shirataki murni tanpa campuran apapun, rasanya mungkin terasa hambar. Teksturnya pun terasa ringan dan tidak selezat nasi putih yang selama puluhan tahun telah menjadi bagian dari hidup kita. Karena itu, langkah terbaik bukanlah mengganti nasi putih sepenuhnya dengan shirataki. Langkah terbaik adalah menggabungkan keduanya. Menyatukan dua bahan yang sangat berbeda, namun ketika bertemu, mereka justru saling mengisi, saling melengkapi, dan saling menyeimbangkan. Cara terbaik yang saya sarankan kepada para pasien adalah mencampur setengah nasi putih dan setengah beras shirataki. Mengapa campuran ini begitu istimewa? Ada beberapa alasan. Pertama, porsinya terlihat jauh lebih banyak. Ketika nasi putih dicampur dengan shirataki, volume makanan akan terlihat meningkat. Seperti mangkuk yang awalnya hanya setengah, tetapi kini tampak penuh. Ini sangat penting bagi para lansia yang terbiasa makan dengan porsi tertentu dan merasa tidak puas jika piringnya terlihat kosong. Dengan campuran ini, mata merasa puas, dan tubuh juga merasa cukup, walaupun kalori dan gula yang masuk jauh lebih sedikit. Kedua, campuran ini membuat rasa kenyang bertahan lebih lama. Serat dalam shirataki bekerja dengan sangat pelan di dalam usus. Ia seperti tamu yang duduk tenang di ruang keluarga dan tidak terburu-buru pergi. Ia membuat tubuh merasa kenyang, tenang, dan tidak mudah lapar tiba-tiba. Ketiga, jumlah gula yang masuk ke tubuh menjadi jauh lebih rendah. Karena sebagian dari porsi nasi putih telah digantikan oleh shirataki yang hampir tidak memiliki gula, maka jumlah glukosa yang masuk ke dalam darah pun berkurang. Dengan kata lain, tubuh mendapatkan energi yang cukup, namun tidak menerima lonjakan gula yang berbahaya. Keempat, campuran ini membantu menstabilkan metabolisme purin, yaitu zat yang berkaitan dengan kambuhnya asam urat. Ketika metabolisme bekerja lebih stabil, serangan asam urat menjadi lebih jarang terjadi. Persendian terasa lebih nyaman, dan tubuh tidak lagi mudah mengalami rasa panas atau nyeri mendadak. Saya teringat pada seorang pasien. Saya bernama Pak Johan Shah, seorang pria berusia 65 tahun dari Banjarmasin. Beliau adalah mantan teknisi listrik, seorang pekerja keras yang bertahun-tahun terbiasa berkeliling dari rumah ke rumah untuk memperbaiki perlengkapan listrik masyarakat. Ketika beliau datang kepada saya, beliau berkata dengan nada setengah bercanda namun penuh kejujuran, "Dokter, saya ini terbiasa makan dengan porsi besar. Kalau piring saya hanya setengah penuh, saya merasa belum makan." Saya tersenyum memahami keluhan beliau, karena banyak lansia memiliki pola pikir yang sama. Mereka merasa bahwa makan harus terasa puas, harus terasa seperti benar-benar makan, bukan hanya sekadar mengisi perut. Saya menyarankan kepada beliau untuk mencoba campuran nasi putih dan beras shirataki dalam jumlah seimbang. Beliau mengangguk dan berjanji akan mencobanya. Beberapa minggu kemudian beliau kembali. Kali ini wajahnya tampak lebih segar.
Tubuhnya tampak lebih ringan, bahkan cara beliau duduk tampak berbeda, seperti seseorang yang telah menemukan sesuatu yang membuat hidupnya terasa lebih mudah. Beliau berkata, "Dokter, saya benar-benar merasa terbantu. Saya masih bisa makan sepiring penuh seperti biasa, tetapi gula darah saya tidak naik. Tubuh saya tidak mengantuk lagi setelah makan, dan asam urat saya juga lebih jarang kambuh." Saya mendengarkan setiap katanya dengan penuh rasa syukur, karena saya tahu bukan hanya nasinya yang berubah adalah hidup beliau. Yang berubah adalah cara tubuhnya bekerja. Yang berubah adalah rasa aman yang ia rasakan ketika makan. Campuran nasi putih dan shirataki ini mengajarkan kepada kita bahwa tubuh tidak harus disiksa untuk menjadi sehat. Tubuh hanya membutuhkan keseimbangan. Keseimbangan antara rasa, porsi, kenyamanan, dan nilai gizi. Dan yang paling indah dari rahasia ini adalah Bapak dan Ibu tetap bisa menikmati nasi, tetap bisa merasakan tekstur lembutnya, tetap bisa menyuapnya dengan penuh kenikmatan, namun dengan resiko yang jauh lebih kecil, dengan gula darah yang jauh lebih stabil, dengan metabolisme yang lebih tenang, dan dengan tubuh yang terasa lebih ringan setiap hari. Rahasia ini adalah bukti bahwa kesehatan bukan berarti meninggalkan makanan yang kita cintai. Kesehatan berarti belajar mengolah makanan itu dengan cara yang lebih bijak, dengan cara yang lebih cerdas, dengan cara yang lebih bersahabat dengan tubuh di usia yang semakin matang. Sahabat lansia sejahtera yang saya hormati dan saya sayangi, saya tahu bahwa banyak di antara Bapak dan Ibu yang selama ini hidup dengan rasa takut. Takut ketika melihat angka gula darah di alat pengukur naik tanpa bisa diprediksi. Takut ketika merasakan persendian mulai panas dan nyeri tiba-tiba. Takut ketika duduk di meja makan bersama keluarga, tetapi hati terasa tidak tenang. Karena apa yang ada di piring seolah-olah menjadi ancaman bagi kesehatan. Saya memahami perasaan itu. Saya memahami betul bagaimana rasanya ketika tubuh tidak lagi sekuat dahulu. Ketika langkah terasa berat, ketika makan bukan lagi sumber kebahagiaan, tetapi menjadi sesuatu yang harus diawasi dan dihindari. Saya tahu banyak dari Bapak dan Ibu yang merasa bahwa penyakit seperti diabetes dan asam urat adalah vonis seumur hidup. Sebuah kalimat yang menghapus banyak kenikmatan sederhana yang pernah dirasakan. Ada pula yang merasa bahwa hidup setelah usia 60 atau 70 tahun bukan lagi tentang menikmati, tetapi hanya tentang menjaga agar penyakit tidak bertambah parah. Banyak yang merasa harus berhenti makan nasi selamanya. Seakan nasi adalah musuh yang tidak boleh disentuh lagi. Namun hari ini, saya ingin berkata kepada Bapak dan Ibu dengan penuh kelembutan. Nasi bukan musuh. Yang menjadi musuh adalah cara kita memperlakukan nasi selama ini. Ada begitu banyak hal indah dalam kehidupan yang tidak perlu hilang hanya karena kita salah memahami sesuatu. Dan nasi adalah salah satu di antaranya. Tubuh kita di usia lanjut memang sudah tidak sama seperti dahulu. Jika diibaratkan, tubuh kita adalah seperti pohon yang sudah tua. Pohon tua tidak bisa diperlakukan dengan kasar, tidak bisa diberi pupuk secara berlebihan, dan tidak bisa dipaksa tumbuh terlalu cepat. Namun pohon tua yang dirawat dengan penuh kelembutan, diberi nutrisi yang tepat, dan diberi sinar matahari yang cukup, justru bisa menghasilkan buah yang manis, buah yang lebih matang, buah yang syarat dengan rasa dan pengalaman. Demikian pula tubuh kita, jika diberi perlakuan yang lembut, jika diberi pengetahuan yang benar, jika diberi makanan yang sudah disesuaikan dengan cara yang tepat, tubuh kita masih mampu bekerja dengan baik, masih mampu merasakan energi yang stabil, dan masih mampu memberi kita hari-hari yang menyenangkan. Sahabat lansia sejahtera, saya ingin Bapak dan Ibu percaya bahwa kesehatan bukanlah sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang jauh dari jangkauan, dan bukan sesuatu yang sudah hilang hanya karena usia telah bertambah. Kesehatan dapat kembali, tubuh dapat kembali menemukan ritmenya, energi dapat kembali terasa, dan kebahagiaan kecil dalam menikmati makanan dapat hadir kembali jika kita mengetahui cara yang benar dan menerapkannya dengan sabar. Saya ingin Bapak dan Ibu memandang masa tua bukan sebagai akhir, tetapi sebagai musim yang berbeda, musim yang tetap memiliki keindahannya, musim yang tetap memiliki harapannya, dan musim yang tetap bisa dinikmati jika dirawat dengan baik. Musim muda mungkin dipenuhi kekuatan fisik, namun musim tua dipenuhi kekuatan hati, kearifan pikiran, dan kebijaksanaan dari perjalanan panjang yang telah dilalui. Jangan pernah merasa bahwa Bapak dan Ibu tidak dapat berubah hanya karena usia sudah tidak muda lagi. Perubahan itu mungkin saja terjadi, bahkan di usia 70 atau 80 tahun sekalipun, asal dilakukan dengan cara yang benar, dengan langkah yang perlahan, dan dengan keyakinan bahwa Allah Ta'ala selalu menyediakan jalan bagi hamba-hambanya. Rahasia nasi yang kita pelajari hari ini bukan hanya ilmu tentang makanan, ini adalah ilmu tentang harapan.
ilmu tentang menjaga tubuh dengan cara yang lembut, ilmu tentang menemukan kembali sesuatu yang selama ini kita hindari, ilmu tentang menyadari bahwa hidup masih bisa nyaman, masih bisa tenang, masih bisa nikmat, asal kita memahami caranya. Sahabat lansia sejahtera, tubuh kita memang seperti pohon tua. Ya mungkin tidak tumbuh secepat dulu, ya mungkin tidak setegas batang pohon muda, tetapi jika dirawat dengan benar, pohon tua selalu memiliki kemampuan untuk kembali berbuah. Buahnya mungkin tidak banyak, tetapi buah itu akan selalu memiliki rasa yang lebih manis, lebih matang, dan lebih penuh makna. Dan saya ingin mengatakan kepada Bapak dan Ibu, bahwa tubuh kita pun demikian. Ia masih bisa sehat, ia masih bisa pulih, ia masih bisa memberi kita hari-hari yang indah. Yang perlu kita lakukan hanyalah memperlakukannya dengan cara yang benar. Sahabat lansia sejahtera yang saya cintai, saya tahu bahwa perubahan, sekecil apapun itu, seringkali terasa berat bagi tubuh dan pikiran di usia yang sudah matang. Karena itu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melakukan perubahan ini secara perlahan, secara bertahap, dan dengan cara yang paling lembut agar tubuh dapat beradaptasi dengan nyaman. Jangan terburu-buru. Jangan merasa harus langsung melakukan semuanya sekaligus. Biarkan tubuh mengikuti ritmenya. Biarkan tubuh belajar sedikit demi sedikit. Dan biarkan setiap minggu menjadi perjalanan kecil menuju kesehatan yang lebih baik. Berikut adalah panduan yang dapat Bapak dan Ibu ikuti minggu demi minggu dengan penuh ketenangan dan kesabaran. Pada minggu pertama ini, Bapak dan Ibu belum perlu mencoba apapun yang sulit. Belum perlu menambah atau mencampur bahan baru. Cukup lakukan hal yang paling sederhana terlebih dahulu. Masak nasi seperti biasa. Biarkan uap panasnya hilang. Setelah itu, simpan nasi tersebut dalam wadah tertutup dan letakkan di dalam kulkas semalaman. Nasi yang telah didinginkan akan berubah struktur patinya menjadi pati resisten yang lebih ramah bagi tubuh. Ini adalah langkah pertama yang sangat penting. Pada minggu ini, cukup ambil porsi kecil nasi dingin setiap kali makan. Tidak perlu banyak, tidak perlu merasa terpaksa. Biarkan tubuh perlahan menerima perubahan ini. Perhatikan bagaimana tubuh merespons. Apakah Bapak dan Ibu merasa lebih bertenaga? Apakah setelah makan tubuh tidak cepat lemas? Apakah gula darah terasa lebih stabil? Jangan menuntut hasil yang besar secara instan. Cukup rasakan perubahan kecil yang terjadi di dalam tubuh. Perubahan kecil itulah yang kelak akan bertambah dan menjadi sesuatu yang besar. Minggu kedua, campurkan nasi putih dan nasi merah pada minggu kedua. Bapak dan Ibu dapat mulai menambahkan langkah kedua. Campurkan 70% nasi putih dengan 30% nasi merah. Campuran ini tidak akan membuat perut terasa berat, namun akan memberikan serat yang cukup bagi tubuh. Serat yang membantu gula darah naik lebih perlahan. Pada minggu kedua ini, Bapak dan Ibu tidak perlu mengganti semua makanan dengan campuran ini. Cukup gunakan campuran tersebut pada waktu makan siang atau makan malam. Biarkan tubuh beradaptasi dengan tenang. Jika pada hari pertama tubuh terasa sedikit tidak biasa, itu bukan hal yang perlu ditakutkan. Tubuh sedang belajar. Tubuh sedang menyesuaikan diri dengan nutrisi yang lebih seimbang. Seperti seseorang yang sedang belajar, berjalan kembali setelah lama duduk. Tubuh kita pun perlu waktu untuk menemukan keseimbangannya. Minggu ketiga, tambahkan cuka apel saat memasak nasi pada minggu ketiga. Bapak dan Ibu dapat mencoba langkah yang lebih dalam lagi. Tambahkan 1 sendok teh cuka apel ke dalam air ketika memasak nasi. Cuka apel membantu proses penyerapan gula berlangsung lebih lambat dan lebih stabil. Tubuh tidak lagi menerima gula dalam jumlah besar secara sekaligus, melainkan perlahan, layaknya tetes air yang jatuh tenang ke dalam kolam pada minggu ini. Perhatikan apakah tubuh terasa lebih ringan setelah makan. Apakah rasa mengantuk setelah makan berkurang? Apakah perut terasa lebih nyaman? Jangan terburu-buru memutuskan bahwa cara ini tidak cocok jika pada hari pertama terasa aneh. Biarkan tubuh mengenal rasa baru dengan kesabaran, seperti seorang tamu baru yang masuk ke rumah. Cuka apel perlu diperkenalkan dengan hati yang tenang. Minggu keempat, mulai gunakan campuran nasi dan beras shirataki pada minggu keempat. Bapak dan Ibu dapat mulai mencoba campuran yang luar biasa manfaatnya bagi gula darah. Campurkan setengah nasi putih dengan setengah beras shirataki. Campuran ini membuat porsi makanan tampak lebih banyak, namun jumlah glukosa yang masuk ke dalam tubuh jauh lebih sedikit. Ini adalah langkah besar menuju kestabilan gula darah yang lebih baik pada minggu ini. Bapak dan Ibu mungkin akan merasa perut lebih ringan. Energi tidak turun drastis setelah makan, dan rasa puas tetap ada meskipun porsi kalori sebenarnya lebih sedikit. Inilah tanda bahwa tubuh merespons dengan baik. Jika Bapak dan Ibu merasa masih ingin menyesuaikan diri dengan perlahan, tidak apa-apa. Campuran ini tidak harus langsung digunakan 3 kali sehari. Cukup 1 kali sehari pada awalnya, lalu perlahan bertambah sesuai kenyamanan tubuh.
Pada minggu kelima ini, kita tambahkan sentuhan terakhir yang begitu lembut dan begitu bersahabat bagi tubuh. Tambahkan 2 sendok makan kelapa parut segar ke dalam nasi yang baru matang. Kelapa parut memberikan lapisan lembut pada nasi, membuat proses penyerapan gula dalam tubuh berlangsung lebih lambat dan stabil. Kelapa juga membuat tubuh merasa kenyang lebih lama, sehingga Bapak dan Ibu tidak mudah lapar setelah makan. Pada minggu ini, perhatikan apakah tubuh terasa lebih hangat, lebih tenang, lebih seimbang. Perhatikan apakah sendi terasa lebih nyaman. Perhatikan apakah tubuh terasa lebih ringan saat bangun pagi. Ini adalah minggu di mana tubuh mulai merasakan perpaduan manfaat dari seluruh langkah yang telah dilakukan sebelumnya. Catat semua perubahan dalam buku kecil. Yang tidak kalah penting dari seluruh proses ini adalah mencatatnya. Ambil sebuah buku kecil. Tidak perlu buku yang besar. Tidak perlu catatan yang rumit. Cukup tuliskan hari dan tanggal. Apa yang Bapak dan Ibu makan? Bagaimana perasaan tubuh setelah makan? Berapa angka gula darah 2 jam setelah makan? Apakah ada rasa nyeri di persendian? Apakah ada perubahan energi? Catatan sederhana ini akan menjadi sahabat terbaik Bapak dan Ibu, bukan untuk menciptakan tekanan, tetapi untuk membantu Bapak dan Ibu mengenali tubuh sendiri dengan lebih baik. Tubuh berbicara melalui tanda-tanda halus, melalui rasa nyaman atau rasa tidak nyaman, melalui energi yang naik atau energi yang turun. Dengan mencatat setiap perubahan, Bapak dan Ibu akan mengetahui rahasia tubuh sendiri. Bapak dan Ibu akan tahu makanan mana yang membantu dan makanan mana yang membuat tubuh bekerja lebih keras. Ini adalah perjalanan yang sangat indah. Perjalanan untuk mengenali diri sendiri. Perjalanan untuk menemukan kembali apa yang membuat tubuh sehat, jiwa tenang, dan hati bahagia. Sahabat lansia sejahtera yang saya hormati dan saya sayangi. Sebelum Bapak dan Ibu memulai semua langkah yang sudah kita bahas tadi, ada satu hal yang sangat penting untuk saya sampaikan. Ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk membuat hati Bapak dan Ibu was-was, tetapi justru untuk menjaga keselamatan Bapak dan Ibu, agar tubuh tidak mengalami perubahan yang terlalu cepat tanpa pengawasan yang tepat. Saya ingin Bapak dan Ibu mendengarkan bagian ini dengan hati-hati, karena bagian ini sangat penting bagi mereka yang sedang menggunakan obat diabetes atau bagi mereka yang sedang menggunakan suntik insulin setiap hari. Ketika Bapak dan Ibu mulai mengikuti 5 rahasia nasi yang sudah kita pelajari, tubuh akan mulai memproses gula dengan cara yang lebih pelan dan lebih stabil. Gula darah yang sebelumnya mudah naik secara tiba-tiba akan mulai turun perlahan. Bukan turun karena dipaksa oleh obat, tetapi turun secara alami karena tubuh menerima karbohidrat dalam bentuk yang lebih bersahabat. Perubahan ini sangat baik, namun perubahan yang baik pun tetap harus dipantau. Saya harus mengatakan dengan sangat jujur dan penuh ketulusan, bahwa penurunan gula darah yang terjadi akibat perubahan pola makan kadang bisa terjadi lebih cepat dari yang kita bayangkan. Dan apabila Bapak dan Ibu tetap menggunakan dosis obat atau insulin yang sama seperti sebelumnya, maka tubuh bisa mengalami penurunan gula darah yang terlalu rendah, atau yang disebut sebagai kondisi gula darah jatuh. Gula darah yang terlalu rendah juga tidak baik. Tubuh akan merasa gemetar, keringat dingin mulai keluar, kepala terasa ringan, dan pikiran menjadi tidak fokus. Pada beberapa orang, kondisi ini bisa membuat tubuh melemah secara mendadak. Karena itu, saya ingin menyampaikan sebuah peringatan yang sangat penting dengan suara yang sehalus mungkin agar tidak menimbulkan kekhawatiran, namun tetap memberikan pemahaman yang jelas. Jika Bapak dan Ibu sedang menggunakan obat diabetes atau suntik insulin, maka sebelum memulai perubahan pola makan ini, konsultasikanlah terlebih dahulu dengan dokter yang merawat Bapak dan Ibu. Beritahu dokter bahwa Bapak dan Ibu sedang mencoba metode yang dapat menurunkan gula darah secara alami. Mintalah arahan apakah dosis obat perlu diturunkan, atau apakah insulin perlu disesuaikan. Dokter yang merawat Bapak dan Ibu mengenal riwayat kesehatan Bapak dan Ibu dengan baik. Beliau akan membantu memastikan bahwa perubahan pola makan ini memberikan manfaat, tanpa menimbulkan resiko apapun. Saya ingin Bapak dan Ibu menjalani proses ini dengan hati yang tenang, tanpa rasa cemas, tanpa rasa takut, dan tanpa khawatir akan perubahan yang terjadi di dalam tubuh. Saya ingin perjalanan menuju kesehatan ini menjadi sesuatu yang indah, bukan sesuatu yang menegangkan. Karena itu, mohon jangan melakukan semua langkah ini tanpa pengawasan, terutama bagi Bapak dan Ibu yang menggunakan insulin setiap hari, menggunakan obat diabetes yang memicu penurunan gula darah, memiliki riwayat gula darah yang mudah turun tiba-tiba, atau sedang mengonsumsi obat dari 2 dokter yang berbeda. Konsultasi bukan berarti Bapak dan Ibu sedang sakit. Konsultasi adalah bentuk cinta kepada tubuh sendiri, bentuk kehati-hatian agar tubuh tetap berada dalam batas yang aman. Ingatlah, tujuan kita bukan hanya menurunkan gula darah,
Tujuan kita adalah membuat tubuh merasa lebih kuat, membuat pikiran lebih tenang, dan membuat hidup lebih nyaman. Saya ingin Bapak dan Ibu berjalan di jalur kesehatan ini dengan langkah yang mantap, dengan hati yang lapang, dan dengan keyakinan bahwa setiap langkah sedang mengarah pada kebaikan. Sahabat lansia sejahtera yang saya cintai dan saya hormati. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu membayangkan sesuatu dengan sangat perlahan. Bayangkan dengan hati yang tenang, bayangkan dengan pikiran yang lapang, dan biarkan gambaran ini menyentuh hati. Bapak dan Ibu dengan lembut. Bayangkan 3 bulan dari sekarang. Pagi itu suasana rumah Bapak dan Ibu terasa berbeda. Udara terasa lebih segar. Langkah Bapak dan Ibu tidak lagi berat seperti dahulu. Ketika bangun dari tempat tidur, sendi lutut terasa lebih ringan, punggung terasa lebih lentur, dan kepala terasa lebih jernih. Bapak dan Ibu melangkah pelan menuju ruang makan. Dan di meja sederhana itu, tersaji sepiring nasi hangat yang aromanya begitu menenangkan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bapak dan Ibu memandang nasi itu tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah, dan tanpa rasa khawatir. Bapak dan Ibu mengambil 1 sendok, lalu menyuapkannya perlahan. Rasanya kembali mengingatkan pada masa-masa awal pernikahan, pada masa ketika tubuh masih kuat, pada masa ketika hidup terasa ringan, dan ketika nasi itu turun melewati tenggorokan, tidak ada rasa cemas yang menyertai. Justru ada rasa syukur yang begitu halus. Rasa syukur bahwa makanan yang dahulu dianggap musuh, kini bisa kembali dinikmati sebagai sahabat. Setelah makan, tubuh Bapak dan Ibu tetap bertenaga. Tidak ada rasa pusing yang dulu sering muncul. Tidak ada rasa lemas yang datang tiba-tiba. Tidak ada rasa panas di persendian. Tidak ada ketegangan di kepala, gula darah tetap stabil. Asam urat tetap tenang. Sistem pencernaan merasa damai di luar rama. Pasangan hidup Bapak dan Ibu sedang menunggu sambil tersenyum. Senyum yang selama ini mungkin tertutup oleh rasa cemas dan kekhawatiran. Hari ini Bapak dan Ibu berjalan keluar bersama. Melangkah dengan langkah yang ringan menuju jalan kecil di depan rumah. Udara pagi menyapa kulit, dan sinar matahari yang lembut menghangatkan tubuh. Bapak dan Ibu berjalan berdampingan. Tidak terburu-buru. Tidak terengah-engah, tidak lelah di pertengahan jalan. Langkah demi langkah terasa lebih kuat, terasa lebih stabil, dan terasa seperti tubuh sedang menemukan kembali ritmenya yang hilang. Setelah itu, Bapak dan Ibu pulang dan duduk di ruang keluarga. Tiba-tiba, terdengar suara kecil berlari dari arah pintu. Cucu-cucu datang dengan tawa yang ceria. Berlari memeluk Bapak dan Ibu tanpa takut, tanpa ragu. Karena mereka tahu kakek dan neneknya kini jauh lebih sehat daripada sebelumnya. Bapak dan Ibu mengangkat cucu itu dengan senyum hangat. Tidak ada rasa sakit pada punggung, tidak ada nyeri menusuk pada lutut, tidak ada rasa lelah yang membuat harus duduk terburu-buru. Justru ada rasa bahagia yang memancar dari seluruh tubuh. Dan ketika keluarga berkumpul di meja makan, anak-anak memandang dengan mata yang berkaca-kaca, melihat bahwa orang tua mereka kini tampak lebih kuat, lebih tenang, lebih sehat, lebih bahagia. Mereka tidak lagi merasa cemas setiap kali Bapak dan Ibu makan. Mereka tidak lagi khawatir setiap kali melihat wajah Bapak dan Ibu tampak letih. Kini, mereka melihat harapan. Mereka melihat perubahan. Mereka melihat kehidupan yang kembali cerah. Sahabatku yang saya hormati, semua keindahan itu bukan hanya angan-angan. Semua itu dapat menjadi kenyataan. Semua itu dapat terjadi pada Bapak dan Ibu jika langkah pertama dimulai sekarang. Perubahan tidak harus besar. Perubahan tidak harus drastis. Perubahan tidak harus melelahkan. Cukup dimulai dengan 1 langkah kecil, 1 perubahan sederhana, 1 cara baru memperlakukan nasi, 1 kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Setiap langkah kecil akan membawa tubuh pada perubahan besar. Setiap kebiasaan kecil akan membawa kesehatan kembali perlahan. Setiap keputusan kecil akan membawa hidup menjadi lebih tenang. Sahabat lansia sejahtera, nasi bukan musuh. Nasi bukan penyebab utama dari semua masalah. Yang menjadi musuh adalah ketidaktahuan kita selama ini. Namun kini Bapak dan Ibu sudah mengetahui rahasianya. 5 rahasia nasi yang mampu menurunkan gula darah, menenangkan asam urat, dan membantu tubuh bekerja dengan lebih seimbang dan lebih teratur. Kini saatnya Bapak dan Ibu menyambut hidup baru, hidup yang lebih sehat, hidup yang lebih bahagia, hidup yang lebih tenang bersama keluarga. Dan saya berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada setiap langkah Bapak dan Ibu, memberikan kesehatan dalam setiap helaan napas, memberikan cahaya dalam setiap hari yang dijalani, dan memberikan kebahagiaan dalam setiap detik kehidupan Bapak dan Ibu. Semoga tubuh Bapak dan Ibu menjadi lebih kuat. Semoga pikiran Bapak dan Ibu menjadi lebih tenang. Semoga hati Bapak dan Ibu dipenuhi rasa syukur dan ketentraman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat-sahabat lansia sejahtera yang saya hormati, saya sayangi dan saya doakan selalu. Setelah kita melewati pembahasan panjang ini dengan penuh kesabaran dan ketenangan, izinkan saya menutup pertemuan ini dengan doa. Doa yang keluar dari hati yang tulus. Doa yang saya panjatkan agar Allah Ta'ala senantiasa menaungi Bapa dan Ibu dengan lindungan dan kasih sayang yang tidak pernah putus. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan yang sempurna kepada Bapa dan Ibu, kesehatan yang membuat tubuh terasa ringan, kesehatan yang membuat langkah terasa mantap, kesehatan yang membuat setiap hari dapat dijalani dengan senyum dan ketenangan. Semoga Allah Ta'ala menjaga setiap organ dalam tubuh Bapa dan Ibu, menjaga jantung agar tetap berdetak dengan tenang, menjaga ginjal agar tetap bekerja dengan lembut, menjaga sendi-sendi agar tetap kuat, dan menjaga aliran darah agar tetap stabil tanpa gangguan. Semoga Allah Ta'ala melapangkan rezeki Bapa dan Ibu, melapangkan dengan rezeki yang halal, rezeki yang membawa ketenangan, rezeki yang menghilangkan kesempitan, dan rezeki yang penuh keberkahan sampai akhir hayat. Semoga Allah Ta'ala memanjangkan umur Bapak dan Ibu dalam keberkahan, umur yang dipenuhi kebaikan, umur yang dipenuhi ibadah, umur yang dipenuhi waktu bersama anak-anak dan cucu-cucu tercinta, umur yang dipenuhi rasa syukur yang terus tumbuh di dalam hati. Semoga setiap langkah Bapak dan Ibu menjadi ringan. Semoga setiap tarikan napas terasa lapang. Semoga setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh menjadi obat, bukan penyakit. Semoga setiap rasa sakit digantikan dengan kekuatan, dan setiap rasa lemah digantikan dengan ketabahan. Saya berdoa, semoga Allah Ta'ala menjaga rumah tangga Bapak dan Ibu, menjaga keluarga, menjaga cucu-cucu, dan menjaga setiap orang yang Bapak dan Ibu cintai. Semoga Bapak dan Ibu selalu dikelilingi oleh orang-orang baik, orang-orang yang menyayangi, orang-orang yang mendoakan, serta orang-orang yang membawa ketenangan ke dalam hidup Bapak dan Ibu, dan semoga Allah Ta'ala memberikan cahaya, petunjuk agar setiap keputusan yang diambil menjadi keputusan yang membawa kebaikan, membawa kesehatan, membawa keberkahan, dan membawa kedamaian bagi hati. Terima kasih telah mendengarkan dengan penuh perhatian. Terima kasih telah menempuh perjalanan panjang ini bersama saya. Dan terima kasih karena telah menjaga diri sendiri demi orang-orang yang Bapak dan Ibu cintai. Semoga setiap ilmu yang kita bahas hari ini menjadi jalan untuk memperoleh kesehatan, kebahagiaan, dan kehidupan yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.